A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini, amin. Masih membicarakan terkadang orang diberi keramat oleh Allah, tetapi belum tentu dia sudah mencapai derajat istiqomah. Bahwa sebenarnya yang paling tinggi itu adalah posisi istiqomah. Istiqomah dalam arti keimanan yang kuat dan melaksanakan syariat, itu saja. Biasa kita iman tapi imannya yang kuat. Biasa kita beribadah tapi beribadahnya yang baik. Dengan keimanan yang kuat, beribadah yang baik, itulah sebaik-baik karomah. Ada ungkapan al-karamatu khairun min al-istiqomatu khairun min alfi karamah. Nah, itu di sini kita bisa memahami. Jadi sekali lagi, al-istiqomatu khairun min alfi karamah. Istiqomah itu lebih baik dari 1000 keramat. Nah, makanya kemudian kemarin sudah dibicarakan beberapa hal, melanjutkan wa dzukira inda Sahl bin Abdillah niku nggih. Lan den tuturake, ditutur inda Sahl bin Abdillah At-Tasatturi radhiyallahu anhu. Ing dalem ngarsane Syekh Sahal bin Abdillah radhiyallahu anhu. Apa dawuh? Al-karamat dzukira al-karamati ing pira-pira keramat. Suatu saat Syekh Sahal bin Abdillah dihaturi beberapa pembicaraan tentang keramat. Faqala, mongko ngendika sinten Syekh Sahal bin Abdillah ing pengendikan, wamal ayatu wamal karamatu. Wamalan iku apa to al ayatu tai pira-pira tondo, wal karamatu wamalan iku apa to al karamatu utawi pira-pira keramat. Hiya utawi keramat syai'un iku suwiji-wiji tangkodi kang bakal entek apa keramat liwaktiha maring waktune keramat. Karamah, keramat itu sesuatu yang bisa habis kapan saja dan mudah habis. Walakin akbarul karamati, tetapi ne sak temene gede-gedene pira-pira keramat antubdila iku yen to ganti sira khalqan ing khuluqan ing tata krama mazmuman kang den cela min akhlaqi nafsika saking pira-pira tata krama awak dhewe ira, diganti bi khuluqin kelawan tata krama mahmudin kang den puji. Jadi rupanya Syekh Sahal bin Abdillah At-Tasatturi itu diajak seseorang membicarakan keramat. Beliau seperti tidak begitu menarik perhatian, tidak tertarik. Apa sih keramat itu? Keramat itu bisa saja habis kapan saja. Tetapi keramat yang terbesar adalah ketika engkau mengganti etika hatimu yang buruk, kau ganti dengan keramat etika yang lebih baik. Inilah keramat yang terbesar. Jadi keramat bukan hanya sekedar keanehan-keanehan, bukan sekedar sesuatu yang tidak masuk di dalam akal, tapi justru paling rasional ketika kita berusaha mengganti etika kita yang buruk diganti dengan etika yang baik. Nah, ini keramat. Nah, ini sudah menjadi terma istilah kaum tasawuf. Jangan diganti dengan hijrah. Tema hijrah, wah mengganti etika yang buruk dengan yang baru, itu bukan hijrah, itu taubat.
pakai istilah baru-baru. Mohon maaf, ketika kami belajar di Kairo masih sekitar tahun 96, kita punya diskusi intens tentang ini, pemikiran-pemikiran baru seputar ijtihad fikih. Kita selama ini di dunia pesantren, di kitab-kitab kuning mengenal beberapa istilah, misalnya ijtihad tarjih, ijtihad madhab, ijtihad mutlak. Ijtihad tarjih berarti seperti misalnya antara Imam Rafi'i dan Imam Nawawi mencoba mengkaji pendapat kalangan madhab Syafi'iyah. Kemudian dari beberapa pendapat kalangan Syafi'iyah ini diambil salah satu yang paling dimungkinkan sesuai dengan pokok-pokok pikiran utama Imam Syafi'i, kemudian dimenangkan. Ini namanya ijtihad tarjih. Orang yang melakukan ini bernama mujtahid murajjih atau ijtihadul madhab lah ya, ijtihadul madhab ya, atau juga ijtihad mutlak, yaitu kalau dalam fikih ya 4 madhab tadi namanya ya mujtahid mutlak. Tiba-tiba ada pemikiran baru, enggak, ada ijtihad intiqai, ijtihad jam'i, istilah-istilah baru, istilah-istilah baru yang kosong dari makna. Makanya itu kita perdebatkan. Mohon maaf, saya waktu itu ya karena sama-sama muda, ini saya cerita waktu muda gitu. Saya mencoba agak dalam bahasa sekarang nyinyir. Coba kalau misalnya ijtihad tarjih, kalau dalam istilah kuno berarti orangnya bernama mujtahid murajjih. Oh iya betul. Sekarang saya mau tanya, ijtihad intiqai menurut istilah baru Anda, nanti orangnya disebut apa? Ya mujtahid muntaki. Ya oke. Sekarang kalau ijtihad jam'i menurut Anda orangnya disebut apa? Masih mikir? Rupanya juga dia sendiri nggak begitu baca banyak, hanya sebuah buku baru menarik gitu kan. Langsung dijawab, ya mujtahid mujame'. Sebentar. Kamu tahu apa artinya mujtahid mujame'? Mujtahid yang bersetubuh. Ketawa semua. Makanya sudahlah, jangan pakai istilah yang baru. Kosong dari makna. Istilah-istilah baru itu kosong dari mana? Tahukah Anda? Istilah-istilah baru. Kami di Kairo itu belajar tentang definisi usul fikih, baru definisi setengah semester ke Adib. Setengah semester. Perdebatan tentang definisi. Mengapa definisi usul fikih itu adalah al-ilmu bil al-ilmu atau al-ma'rifah. Loh, ini didapatkan dari segi logikanya, dari segi ayatnya, dari segi, Masya Allah, panjang sekali. Orang dulu itu tidak gegabah. Di samping orang dulu itu tidak gegabah, istilah-istilah yang sudah dulu itu turun-temurun selalu dikritisi dari masa ke masa. Yang mengkritisi itu tidak satu orang, yang mengkritisi juga levelnya juga para imam. Dan mengkritisinya tidak sekedar mengkritisi nafsu, wah lebih baik ini, tidak begitu. Tapi dengan perdebatan yang luar biasa. Makanya please jangan pakai istilah-istilah baru. Begini, kita orang, terutama Nahdlatul Ulama ya, terutama Nahdlatul Ulama, itu punya kaidah yang luar biasa. Berulang kali saya haturkan, al-muhafadzatu 'alal qadimis shalih wal akhdhu bil jadidil aslah. Memelihara yang baru, yang lama, memelihara yang lama yang masih relevan, masih pantas, dan mengambil baru yang lebih pantas. Kita tidak akan menutup terhadap perubahan. Kita tidak boleh menutup mata dari perkembangan yang baru, tetapi jangan tergesa-gesa mengambil yang baru kalau yang lama masih layak. Sekarang saya mau tanya, manakah dari istilah-istilah lama ini yang sudah tidak layak? Tunjukkan kepada saya, sekarang juga saya tunggu, saya tantang. Apa yang kira-kira nggak sesuai, sudah nggak sesuai? Itu satu. Kalaupun toh Anda pandang beberapa istilah lama itu tidak lagi layak, baik, datangkan istilah baru. Anda pasti mengklaim layak, oke. Pertanyaannya, kalau ada dua pilihan lama, pilihan baru,
Lama Anda klaim tidak layak, yang baru Anda klaim layak. Menurut Anda, menurut akal waras, apakah tetap Anda memaksakan istilah yang baru? Menurut saya tidak. Tetap saya mencoba mempertahankan yang lama. Mengapa? Relevansi sesuatu yang lama itu sudah teruji berpuluh-puluh, beratus-ratus tahun dan menghasilkan generasi. Ingat, Imam Syafi'i itu sudah berapa generasi dibentuk oleh pemikiran beliau. Lah kalau Imam Taqiyuddin An-Nabhani berapa generasi? Baru 77. Ini lagi imamnya ya, TI lagi, saya langsung saja 77, tahun 77, bahkan mungkin ada yang mengatakan 79. Sudah berapa generasi dia cipta? Kembali kepada kaidah Nahdlatul Ulama, mengambil memelihara, menjaga, melestarikan yang lama yang masih relevan dan mengambil yang baru yang lebih relevan. Kalaupun toh ada dua pilihan, yang lama dan yang baru, yang lama kau ragukan, padahal keraguan Anda tidak beralasan. Keraguan Anda terhadap masih pantas tidaknya yang lama, itu keraguan yang meragukan. Keraguan yang meragukan. Keraguan Anda terhadap masih pantas tidaknya sesuatu peninggalan para ulama kita itu adalah keraguan yang patut diragukan. Kecuali itu jangan lupa, istilah baru yang Anda munculkan meskipun mungkin layak tapi belum tentu lebih layak. Loh gitu loh. Untuk apa capek-capek bikin sesuatu yang baru yang belum tentu lebih layak dari hal lama yang Anda klaim sudah tidak layak, padahal jujur saja masih layak. Saya bukan orang yang kolot. Saya tidak ingin dengan konservatifisme. Wahabi itu konservatifisme. Saya anti Wahabi karena berpikirnya konservatif. Selalu semuanya harus ditarik kepada masa Rasulullah dan sahabat. Mustahil. Kehidupan hari ini tidak mungkin dipersiskan 100% seperti kehidupan Rasulullah dan para sahabat. Tidak mungkin, tidak mungkin. Kita hanya bisa mengambil ajaran-ajaran pokok, ajaran-ajaran pokok daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Memang ada beberapa ajaran terperinci yang memang masih relevan. Nah, selama ajaran terperinci itu masih relevan, harus kita terapkan. Dan sekali lagi jangan tergesa-gesa memakai sesuatu yang baru. Silahkan Anda memakai sesuatu yang baru, tapi syaratnya sesuatu yang baru itu lebih pantas, bukan sekedar pantas. Istilah guyonannya, merawat istri lama yang masih layak atau mencari istri baru yang lebih layak. Pasti yang muncul adalah nafsu. Istri lama sudah kau anggap tidak layak. Astagfirullahaladzim. Padahal istrimu lama berjasa, mulai kau kere sampai sekarang kaya. Apakah jasa ini kau balas begitu saja dengan kau berpoligami, dengan alasan memelihara yang lama yang masih layak dan mencari yang baru yang lebih layak? Kalaupun toh yang lama sudah tidak layak, apakah yang baru lebih layak daripada yang lama? Saya mau tanya sekarang, pandangan hidup orang sekarang dengan orang dulu. Perawan saiki kali perawan biyen. Perawan saiki kan wani piro. Terus terang saja. Mohon maaf, mungkin teman saya, karena ini teman saya ya, saya berani mengatakan ini. Dan saya sudah sering mengatakan ini. Teman saya itu bergaya. Ini mohon maaf, out of the box, out of the tema ya. Teman saya itu bergaya, wayoh, poligami. Akhirnya ribut segala macam. Akhirnya terjadi perceraian. Menurut panjenengan, yang dicerai istri yang mana? Pertama atau kedua? Alhamdulillah yang kedua. Alhamdulillah yang kedua yang dicerai. Datang ke saya curhat, saya bilang, Kang, karena sampean sahabat saya sejak kecil, izinkan saya memaki sampean. Kamu goblok. Istrimu yang pertama solihah,
Tanya semua orang, istrimu yang pertama solihah, istrimu yang kedua sampai menghabiskan hartamu, iya atau tidak? Jujur saja. Yang baru belum tentu lebih layak. Kalaupun toh kau mengklaim yang lama sudah tidak layak, itu pun sekedar klaim, belum terbukti apakah istrimu yang baru bisa mendidik anakmu sesoleh itu. Nah ini pol-polan mawon kula matur. Udahlah, wahai para pengasong khilafah, jangan kau kacaukan agama ini di negeri ini. Jangan pakai istilah-istilah baru, hijrah segala macam. Ini loh, keramat. Keramat itu apa? Mengganti etika lama yang buruk diganti dengan etika yang baru. Itu namanya karomah, bahkan akbarul karomah. Mohon semoga Anda mau menerima ini. Enggak mau menerima, ya silahkan. Saya tidak maksa. Saya berusaha menjelaskan apa yang tertulis beratus-ratus tahun, tidak hanya sekedar buah pikiran orang sekarang. Saya ingin sekali lagi membandingkan orang sekarang dengan dulu. Saya dibanding dengan Imam Syafi'i dalam hal menemukan hadis. Faktanya lebih canggih saya. Saya bisa sekarang ini menemukan hadis dalam waktu 1 detik ratusan ribu hadis dengan enter komputer. Imam Syafi'i 1 hadis 3 hari 3 malam baru 1. Canggih mana? Canggih saya. Tetapi pemikiran, keikhlasan, kezuhudan, pengalaman, insting of ijtihad antara Imam Syafi'i dengan saya, ma bainas sama wa sumur minyak. Padahal sekarang ini modal untuk menjadi mujtahid yang saya miliki dengan yang dimiliki Imam Syafi'i lebih banyak saya. Saya mengatakan modal Imam Syafi'i dulu ketika beliau lihat modalnya apa? Al-Quran, hadis, ya kan? Kalau Al-Quran sudah selesai ya, hadis itu kan masih dicari terus. Apakah sahih atau dhaif atau palsu? Modal yang dimiliki Imam Syafi'i waktu itu dengan modal saya hari ini lebih banyak saya. Tapi hasilnya, mengapa? Karena saya mencari hadis dengan nafsu. Biasanya saya sergap rajin nyari hadis itu kalau mau debat. Iya atau enggak? Please, orang-orang baru sekarang ini buka kitab-kitab, Masya Allah semalaman puluhan kitab hanya untuk berdebat di media sosial. Astagfirullahaladzim. Kalau Imam Syafi'i ditanya seseorang, wahai Imam Syafi'i, apa dalil ijma dari Al-Quran? Imam Syafi'i berkata, tolong tunggu 3 hari 3 malam. Kalau saya sudah hafal semenjak kelas 2 sanawiyah. Apa dalil ijma dari Quran? Langsung ketemu. Hebat mana? Hebat saya dalam hal modal. Tapi modal saja tidak cukup. Cara masaknya, cara mengolahnya, cara meramu, cara memahami ayat-ayat Al-Quran. Dan jangan lupa, Imam Syafi'i itu orang Arab asli pakai shot. Keaslian Imam Syafi'i sebagai orang Arab menempatkan beliau sebagai seseorang yang ketika menerjemahkan bahasa Arab yang kuno itu langsung dianggap sebagai al-hujjah fil lughah. Penerjemahan Imam Syafi'i itu langsung dipakai patokan oleh seluruh ahli bahasa. Jadi tidak hanya Imam Syafi'i ahli fikih saja, tetapi ahli bahasa juga. Lah kalau saya sorof aja terkadang lupa, baru sorof. Apalagi alfiyah, ya pal masilah 1-2 bait lumayan. Begitu, itu baru alat dari bahasa. Belum usul fikih. Usul fikih saya sudah lebih dari berapa?
25 tahun lebih saya mempelajari usul fikih, masih saja belum paham. Imam Syafi'i yang menciptakan kaidah usul fikih. Bukan begitu. Sing duwe. Lah Imam Samudra punya apa? Punya bom. Udahlah, jangan pakai istilah yang baru Mas ya. Udah jangan tertarik dengan sesuatu yang baru. Ya itu tadi. Mengambil istri baru yang lebih layak, meninggalkan merawat istri lama yang layak. Pasti yang ada itu nafsu. Istri lama itu masih layak. Sholihah. Ingat, dia mau berjuang. Dia mau bertempat di rumah yang belum kulitan. Nggih ta mboten? Sekarang sudah plasteran, Masya Allah. Kau tinggalkan, cari wanita yang lain atas nama al-muhafadzatu 'alal qadim wal akhdhu bil jadidil aslah. Astagfirullahaladzim. Sudah pagi-pagi kok menggerutu. Lah tapi bagaimana? Ini loh istilah yang benar itu, ini teruji ratusan tahun. Jangan terpukau, jangan kagetan dengan istilah baru. Istilah baru itu kosong melompong maknanya dan substansinya. Dan itu terbukti banyak. Wanita baru itu ya kecantikannya hanya ketika pakai make up kan. Jujur saja makanya. Saya terkadang bergurau dengan anak saya yang paling besar. Kau nanti kalau mau cai isti seperti apa? Ketawa. Ya seperti apa ya Bah ya? Ya iya. Dah serahkan Abah saja. Siap. Alhamdulillah, anakku yang hidup di zaman modern ini masih percaya dengan orang tuanya yang oke lah, oleh sementara orang dianggap kolot. Karena saya sering kali, ini loh, yang baru itu ya begini ini, keropos. Mobil yang lama dengan mobil yang baru baik mana Pak Adib? Lama. Makanya saya ganti itu malah tahunnya lebih tua itu. Lama. Loh iya, lebih kokoh. Mobil sekarang itu kerupuk gini apa nggih? Kerupuk mobil sekarang itu. Kualitasnya. Mungkin memang kemampuan apa ya, speknya, otomatiknya, wah apa segala macam. Sekarang wah semuanya power steering. Coba dulu yang enggak power steering. Walah rekoson. Truk tem sih loh Kak ya. Truk tem itu Masya Allah gitu kan. Sekarang kan pakai 2 jari aja bisa nyetir. Iya, tapi keropos. Yang lama itu, yang baru ini keropos. Yang lama itu Masya Allah. Sudahlah. Ini loh al-muhafadzatu 'alal qadimis sholih. Yang lama itu kecenderungannya sholih. Yang baru harus aslah. Tapi sekali lagi, manakah yang aslah dari yang baru? Manakah yang lebih patut dari yang baru? Jujur saja, hanya make up luar yang bikin menarik. Nah sekarang persoalannya, mohon maaf, apa di tempat tidur itu harus make upan terus? Iya, makanya dulu syair itu kan jelas ya. Jamilun walau ba'dan naumi ya. Qabihun walau zana kulla yaum. Cantik meskipun setelah bangun tidur. Tapi jelek meskipun berhias setiap hari. Iya, apalagi kalau salah make up, malah merekotok kabeh raine. Orang dulu Masya Allah paling itu loh, paling top itu wedak FIFA nggih ya. Nggih napa nggih? Alhamdulillah, ora ana parfum Trawas cukup. Loh, Trawas dengan parfum manapun awet mana? Trawas minimal tidak menebarkan bau, ya kan? Loh iya, wong saya ketika tahun 2000 yang haji kedua itu, karena saya pakai ifrod kan lama pakai apa ihramnya. Wah ini bagaimana? Alhamdulillah karena saya orang Jawa, minta kiriman Trawas, kasih Trawas, lebih dari 10 hari saya pakai ihram, tidak bau sama sekali ketiak saya. Aman. Kalau pakai itu apa dulu ada di sana itu semacam krim segala macam,
Ada memang, tapi kekuatannya tidak lebih dari 3 hari. Setelah 3 hari harus ngasih lagi. Pertanyaannya, apakah itu termasuk memakai wewangian ketika ihram? Terus saya bau-bau, oh alhamdulillah nggak ada baunya, berarti enggak gitu. Ya, ngasih lagi 3 hari. Tapi saya pakai terawas lebih dari 10 hari, sekali aja berkeringat bolak-balik, enggak ada baunya, itulah hal yang lama. Oh begitu. Mau fakta apa lagi? Seabrek saya faktanya. Emas ya lebih tua, lebih bagus kan? Nah, iya. Sudahlah. Nggak ada alasan ya. Buang itu istilah-istilah baru, kembali ke istilah-istilah lama. Akbarul karomat. Keramat yang terbesar adalah keramat yang merupakan upaya mengganti ya etika kita ya yang lama yang buruk dia ganti dengan etika yang baik, itu namanya keramat. Tidak hijrah ya, tidak hijrah. Nah terus waqala lan ngendika ba'dul masyayikh, sapa sebagiane masyayikh. Wah ini ada banyak yang protes nggak ini komentarnya? Oh enggak, alhamdulillah ya, setuju semua berarti. Orang setuju ya orang tak pikir, orang dadi pitakon kubur. Waqala ba'dul masyayikh nah ini kan, la ta'jabu, ojo gumun sira kabeh miman saking wong lam yadok kang ora nyeleh fi jaibihi ing dalem sae wong sayan ing suwiji-wiji fayudkhilu mongko nglebokake sapa wong yadahu ing tangane wong fi jaibihi ing dalem sae wong fayukhriju mongko ngetokake sapa wong minhu saking jeb ma ing perkara yuri tukang karep sapa wong. Waduh, jangan mudah jangan mudah tertarik, jangan mudah kagum kepada seseorang yang sebelumnya tidak menaruh apa-apa di sakunya. Tiba-tiba dia masukkan tangannya di sakunya, dia keluarkan apa saja yang dia inginkan. Jangan tertarik hanya sekedar seperti itu, tapi tertariklah. Nah, ini walakin ta'jabu. Tetapi gumuno sira kabeh miman saking wong ya do kang nyeleh sapa man fi jaibihi ing dalem sae wong sayan ing suwiji-wiji fayudkhilu mongko nglebokake sapa wong ya dahu ing tangane wong fi jaibihi ing dalem sae wong falaya jitu mongko ora nemu sapa wong hu ing sa falayataghayaru mongko ora owah sapa wong. Tetapi kagumlah kepada seseorang yang sebelumnya meletakkan sesuatu di sakunya, ketika dia ambil ternyata tidak ada dan dia biasa saja. Rano ya wis. Jangan heran, jangan kagum terhadap seseorang yang sekedar ini sekedar. Dia tidak pernah memasukkan apapun di sakunya, kemudian tangannya dimasukkan, dikeluarkan, ada segala sesuatu yang dia inginkan. Tapi kagumlah kepada seseorang yang semula meletakkan sesuatu di sakunya, ketika dia keluarkan dia tidak mendapatkan apa-apa, nggak ada apa-apa dan dia biasa saja. Loh, ini yang harus kita kagumi. Ya ora wong goblok iki wong kilangan kok meneng wae. Ngoten kan? Nah, iya. Ya enggak begitu. Justru kagumlah kita karena dia sudah tidak lagi, dia dalam bahasa saya, dia sudah selesai dengan dirinya sendiri. Tadi kelihatannya saya taruh di sini uang, kalau nggak ada ya sudah, berarti ini bukan rezeki saya. Oh, hebat mboten? Hebat orang seperti ini. Dia sudah selesai dengan dirinya sendiri. Oh, atau mungkin tadi saya lupa, perasaan saja saya meletakkan sesuatu. Istrinya bilang, enggak, kamu tadi ambil uang, katanya mau apa nanti setelah dari masjid beli-beli, kamu turun di situ. Kok enggak ada, itu bagaimana? Nah, ini istri yang terkadang bikin enggak enak ya di sini ini. Wes to Bu, wes durung rezeki. Ku piye karet tipis kok ngono. Orang ngrasakno stay at home penggawean ranggenah kabeh kene. Itu yang enggak enak di situ itu. Ya enggak ada ya sudahlah. Iya. Oh, barangkali tadi waktu sujud saya terjatuh enggak tahu. Nah, terus ditemu masukkan kotak masjid kan podo-podo amal to Bu. Ngono ae tok wis gitu loh. Ya wis kan begitu.
Kagumlah pada orang yang seperti itu. Lah kalau yang itu tadi tidak pernah meletakkan sesuatu di sakunya, tiba-tiba bisa melakukan apa saja, alah, paling tukang sihir. Paling tukang sihir. Sulapan. Ya. Nah, tukang sihir di Pasar Tayu kan banyak. Waktu saya kecil, nggak tahu sekarang. Masih ada? Alhamdulillah. Lah itu sana banyak sana. Astagfirullahaladzim. Lah itu begitu ya. Wakil ali Abi Muhammad Al-Murta'is radhiyallahu anhu. Diaturake dawuh maring Abu Muhammad Al-Murta'is radhiyallahu anhu. Inna fulanan, wah, sak temene fulan yamsi iku mlaku sapa fulan, wah alal ma'i ing atase banyu. Waduh. Jadi Imam Muhammad Al-Murta'is, Abu Muhammad Al-Murta'is diaturi kabar. Kiai, ada orang bisa berjalan di atas air. Faqala. Mongko ngendika sinten Abu Muhammad Al-Murta'is, ing pengendikan indi ing dalem munggo ingsun man utawi wong makana kang manggonake hu ing man sinten Allah min mukhalafati hawahu saking nulayani nafsune man fahuwa mongko utawi man a'dhamu iku luwih agung minal masyi tinimbang mlaku alal ma'i ing atase banyu wal hawa ilan awang-awang. Bagi saya, orang yang diberikan Allah posisi dia bisa melawan hawa nafsunya, itulah yang agung bagi saya. Kalau sekedar ketimbang orang yang bisa berjalan di atas air atau di atas angin. Superman iso kok. Ya? Superman ndak iso. Superman iso kan hanya permainan komputer Kak Atib ya. Permainan komputer itu Superman bisa terbang itu. Nggih. La ilaha illallah. Atau penjenengan ngersakake bisa terbang. Oh, gampang, tapi wiridnya ya mohon maaf setiap habis sholat ya, wiridnya berdiri minimal 2 jam. Ada itu gampang, Pokoknya Anda asalkan kuat tirakat, kuat puasa, insya Allah ada ilmunya. Mudah. Bisa dipelajari, bisa dipraktekkan, mudah dan siapa saja bisa. Kalau sekedar mau terbang, daripada antri kaji angel-angel ya. Tirakat setahun lo itu insya Allah bisa, mudah. Tapi jangan minta sama saya. Tapi saya bisa menunjukkan, mudah sekali orang bisa terbang. Ilmu itu mudah. Tapi kalau seseorang telah diberikan kesempatan Allah untuk melawan hawa nafsunya, bukankah itu yang lebih agung? Nah itu yang lebih harus kita kagumi. Faqala Abu Yazid Al-Bustami radhiyallahu anhu, lau anna rajulan, lamun sak temene wong lanang, basa to iku nggelar sapa rajul musallahu ing sejadahe rajul, alal ma'i ing atase banyu. Pas ini koyo apa astagfirullahaladzim. Di internet itu memang aneh-aneh. Ada orang bikin video, ya, sajadah ditaruh di sungai, terus dia sholat. Wah, pertama itu ya kelihatannya bisa, tapi begitu sujud ya kejengrong, kejebur, yo, ada saja itu. Bagus tapi itu, maksudnya bagus, ya, nggak ada yang istimewa lah, itu. Yo bisa aja itu. Arep apa nggawe videone Barseso ngono wae. Barseso itu kan cerita yang sangat masyhur. Dia kagum pada iblis yang menyamar sebagai orang yang ampuh bisa sholat di atas padi. Di atas padi bukan padi tumpuan, enggak, padi ya di sawah itu ya, gitu. Nah ya akhirnya dia tertipu kalau sekedar kagum kepada hal-hal seperti itu. Wa tarabba alan sila sapa rajul fil hawai ing dalem awang-awang. Waduh, bersila di atas angin. Fala taghtarru mongko aja padha ketipu sira kabeh bi kelawan rajul hatta tanzuru, sehingga yen to ningali sira kabeh kaifa tajidunahu ing kaya apa to nemu sira kabeh ing rajul fil amri wan nahyi. Nggih dalem nglaksanani perintah lan ngedohi cegah. Kalau memang dia adalah orang yang selalu melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, kagumlah pada orang itu. Meskipun dia tidak bisa terbang,
Sebaliknya kalau dia bisa terbang, tapi habis terbang masuk warung ngombe glok, siang hari puasa, apaan itu? Enggak kan? Karena begini ya, standar kita itu kan standar sesuatu yang harus bisa diketahui banyak manusia. Oh mungkin dia itu zahirnya saja yang tidak puasa, batinnya yang puasa. Lah kamu siapa? Patokan standar itu kan yang umum saja toh. Yang umum, apa yang umum? Ramadan ya puasa, titik. Mau apa lagi, sekali lagi, banyak kasus itu kan. Kok nggak Jumatan kan? Aku tadi Jumatan di Mekah. Mekah ini belum Jumatan. Kok aku tadi sudah Jumatan di Mekah. Woi, Mekah ini belum Jumatan. Saya ingatkan keterpatannya antara 4 sampai 5 jam. Lah ditanya jam 1 kok tadi enggak Jumatan di Mekah. Jam 1 di sini berarti jam berapa mundur 4? Jam 9 baru jam 9 pagi. Baru duha ya. Bilang saja duha ke Mekah ya, itu. Astagfirullahaladzim. Enggak perlu heran dengan hal-hal itu, nggih. Mohon malih niki. Wakilalan diaturake dawuh lahu maring Abu Yazid Al-Bustami, seorang ahli tasawuf. Inna fulanan, sak temene fulan yuqalu iku den ucapake apa innahu sak temene fulan yamurru iku lewatan sapa fulan filailatin dalam sewengi ila Makkah. Waduh, ada seseorang yang bisa ke Mekah langsung. Waktu itu semalam waktu itu luar biasa. Iya, kalau sekarang kan ya semalam juga ya. 12 jam, 14 jam gitu. Nah, kalau dulu itu wah luar biasa. Semalam saja sudah bisa sampai ke Mekah. Faqala. Mongko ngendika sinten Imam Abu Yazid Al-Bustami, asyaitonu yamurru fi lahdatin minal masyriqi ilal maghrib. Utawi setan yamur iku bisa lewat sapa setan fi lahdatin ing dalam sekejap, sak kelelapan minal masyriqi saking wetan ilal maghribi tumeka saking kulon. Kalau sekedar begitu ke Mekah semalam, lebih hebat setan. Setan itu dari ujung timur ke ujung barat dalam waktu sedetik. Mungkin apa nggih? Oh iya, hebat mana kamu dengan setan? Ya sana, ikuti setan kalau hanya sekedar keanehan-keanehan seperti itu. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Memang iblis itu diciptakan seperti itu, bisa segala macam. Wahwa astagfirullahaladzim, wahwa utawi setan iku fi laknatillah, iku yang dalam laknate Gusti Allah. Setan yang punya kelebihan seperti itu, tapi ternyata dia dilaknat Allah. Aduh, ngoten. Wakilalahu malih inna fulanan yamsi alal ma, malih Imam Abu Yazid Al-Bustami dipameri ada seseorang bisa berjalan di atas air. Faqala al-hitanu utawi iwak paus, iwak hiu fil ma'i iku ing dalem banyu. Padha wae iwak hiu ya iso nglangi iso ning banyu. Iwak hiu ku ndak ya nganti dienggo tontonan tok nggih. Watairu lan manuk fil hawa iku ing dalem awang-awang, burung di udara. Ajabu iku luweh nggumunake mindali katinimbang mengkono-mengkono wong. Manusia itu mestinya berjalan di atas bumi, kok berjalan di di udara. Ya malah salah kedaden niku malah ya. Salah kedaden kok do gumun ya. Wong dunyane wis salah kedaden ngene iki. Wa qala Al-Junaid radhiyallahu an. Imam Al-Junaid berkata, hijabu qulubil khassatil mukhtassah. Nah ini, utawi tutupe pira-pira atine pira wong kang khusus, al mukhtassati kang den khususake iku biru yatin ni'ami, iku kelawan ningali pira-pira nikmat wa taladzudilan enak-enakan bil atau iklawan peparing wasukuni lan anteng ilal karomati maring piro-piro keramat. Orang-orang khusus ini menurut Imam Junaid Al-Baghdadi, Imam ahli thariqah menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Imam Al-Junaid Al-Baghdadi berkata, orang-orang yang khusus
mestinya sudah dekat dengan Allah, tetapi bisa saja tertutup hatinya dengan hal-hal berikut ini. Pertama, selalu melihat nikmat. Kedua, menyukai pemberian Allah. Dan ketiga, menikmati keramat. Oh, itu nggih. Sekali lagi, tutup hati. Sesuatu yang bisa menutupi hati orang-orang khusus itu menurut Imam Junaid adalah satu, selalu melihat nikmat. Dua, merasa enak dengan pemberian Allah. Dan ketiga, merasa puas dengan keramat yang dimilikinya. Sekali lagi, logikanya sederhana. Kalau misalnya kita belum tahu kota Pati, saya sudah pernah matur ini. Kita tanya kepada seseorang yang lebih tahu, Pati itu mana? Ke arah selatan, nanti kalau ada rame-rame kota besar yaitu Pati. Oke. Ternyata baru sampai dari Jaksa sudah rame. Wah, ini Pati. Kira-kira nyampe ke Pati enggak akhirnya? Tidak. Orang mendekatkan diri kepada Allah, dia asalnya mukhlis, ikhlas, memang benar-benar ingin mendekatkan kepada Allah. Kemudian mulai diberi keistimewaan oleh Allah. Wah, sudah, aku udah nyampe kepada Allah. Jadi nyampe enggak? Enggak jadi. Maka justru hati-hati dengan keramat itu. Keramat itu justru bisa menipu seseorang yang tidak waspada. Meskipun itu betul-betul aslinya keramat. Aslinya keramat, iya. Aslinya keramat diberikan oleh Allah karena dia orang yang solih, banyak beribadah, betul. Tapi keramat kalau tidak waspada ya menjadi tipuan, karena dia sudah merasa cukup dengan keramat yang dimilikinya. Ya tidak akan sampai kepada Allah, hanya akan sampai kepada keramat Allah saja. Wis tekan dari orang sido tekan padi lak nggo iman. Capek-capek sudah menghabiskan tenaga, waktu, tidak sampai ke kota Pati, hanya sampai ke kota dari Jaksa, gara-gara menyangka bahwa oh ini loh kota rame, minimal lebih rame daripada desa saya, misalnya begitu. Oh berarti ini Pati. Ya nggak akan nyampe, hanya nyampe pada kota sebelumnya, hanya nyampe kepada keramat Allah. Nah, apakah kita itu mencari keramat? Kan kita mencari Allah. Ya rasi tekan. Waqat taqaddama lan teman-teman wis dhisik mislu hadza apa sepadane iki mengendikan inda qauli dalam nalikane pengendikane musannaf rupane pengendikan laisa kullu man sabata takhsisuhu kamula takhlisuhu. Laisa ora ana kullu man apa saben-saben wong sabata kang tetep takhsisuhu apa kekhususane wong kamula iku sempurna takhlisuhu apa kemurniane wong ikhlase wong. Belum tentu orang-orang yang memiliki kekhususan itu keikhlasannya sempurna. Belum tentu orang-orang yang memiliki kekhususan itu keikhlasannya sempurna. Oh khusuk anjen dadi imam, ora khusuk imam malah dicopot wong. Tapi kalau jadi makmum khusuk kan tidak ada yang tahu. Nggih napa nggih? Jadi imam ora khusuk, jadi imam plengan-plengan ini imam cap apa? Kalau imam khusyuk biasa. Tapi kalau orang di pinggiran datangnya aja belakangan. Mengapa datang belakangan? Justru dia yang lebih spesial. Karena mungkin bisa jadi dia khawatir. Bukan GR tapi khawatir. Karena dia sudah tua, dia dulu terkenal bacaannya bagus, nanti disuruh jadi imam. Satu, tawaduk berarti. Kedua, dia tadi itu sholat qabliyah di rumah. Loh berarti dia meninggalkan fadilah menjumpai takbirnya imam. Kan kalau jamaah itu kan yang lebih baik sempat mengikuti takbiratul ihramnya imam. Iya betul. Tapi dia menyembunyikan qobliyahnya di rumah itu lebih baik daripada itu. Tapi jujur loh ya. Enggak begitu nanti keri kabeh jamaah. Takoni aku qobliyah ning omah kok. Ya keblek nek kuwi. Nah begitu. Nah, justru itu, kalau itu yang kamu la takhlisu, bisa jadi dialah orang yang ikhlasnya sempurna ketimbang imam. Begitu. Apalagi kok imam. Kemarin itu kan pengajian malam itu kan begitu.
Hal-hal seperti itu bisa dipamerkan, berpotensi untuk dipamerkan. Khusyuk di dalam sholat, iya, datang di masjid awal, itu bisa dipamerkan. Iya, itu. Tapi kalau yang itu tadi, datang terlambat, nggak bisa dipamerkan. Tapi bisa jadi dia yang paling ikhlas satu masjid. Makanya kenapa jamaah itu kecenderungan diterima itu lebih dari 99%. Terbantu oleh keikhlasan salah satu anggota jamaah. Dan tidak selalu imam. Kenapa jamaah itu fadilahnya baik? Karena keikhlasan seseorang, kekhusyukan seseorang bisa membawa yang lain. Dan itu tidak harus imam, dan biasanya tidak imam. Memang jadi imam itu enak. Terus tanggungannya abot, ikhlasnya angel. Jadi imam sholat itu berat. Sudahlah, aku saja, jangan kamu. Kamu aja yang ikhlas gitu. Mbah kalau ikhlasnya kapan orang ngerti. Mungkin ikhlas itu jangan rasa diomong, no. Nggak perlu diomongkan, iya. Tapi saya masih merasa belum bisa ikhlas. Suara harus diatur, ritme, kecepatan, apalagi mimami traweh. Ini mohon maaf saya yang kritik tetangga. Kok sudah mulai kurang softnya ya di masjid ini. Ya Allah, mestinya kita bersyukur nggak jadi kiamat kemarin itu. Monggo mulai nanti malam dipenuhi lagi seperti hari-hari pertama. Monggo para tetangga, monggo. Mau mempersiapkan apa? Syawal, kayaknya saya sampai hari ini masih memutuskan tidak akan open house. Kita nanti di masjid sajalah. Dan itu pun tidak bersalaman. Tapi mungkin bisa berubah ya, semoga bisa berubah. Tapi sampai sekarang ini saya tidak mempersiapkan untuk Syawal. Arep gawe jajan yang gawe apa wis rasah. Ora ana tamu. Ya tamu kita nggak tahu, apalagi rumah saya sesempit itu, bukan apa-apa. Nanti kalau berjubel seperti biasanya kan repot. Social distancingnya bagaimana, physical distancingnya bagaimana. Udah, mohon maaf, nyuwun sewu, monggo kita penuhi lagi. Kita ciptakan salah satu hikmah corona adalah taraweh tidak seperti biasanya tahun-tahun yang sebelumnya. Kalau tahun-tahun sebelumnya sudah ada alasan apa di alun-alun sudah mulai banyak yang jualan, sekarang kan nggak ada. Alasannya apalagi coba? Ya, monggo dikebeki, dipenuhi lagi softnya. Kita bersyukur kiamat nggak jadi, belum jadi. Begitu. Nggih. Kemarin juga ada yang tanya, nggak libur itu ngaji Jumat. Alah ya wis, pas ngaji ono bleng ya wis. Sudah. Nggih, monggo ya, saya mengajak ya dengan penuh kesadaran masing-masing. Monggo kita ramekan lagi masjid. Kok ini soft sudah mulai berkemajuan ya. Softnya jangan mulai berkemajuan. Kita tingkatkan lagi, nggih. Iya. Ini harus, kita sudah banyak kehilangan segala hal. Karena corona ini kita pasti sudah banyak kehilangan segala hal. Terus terang, saya masih nggak enak. Setelah ngaji kita selesai, kita nggak berjabat tangan itu saya nggak enak. Saestu, mosok wong kumpul koyo ngene ora tau salaman. Nggak enak. Itu bagi saya kehilangan yang luar biasa. Ada kemarin tamu, apalagi tamu saya nggak kenal, menyodorkan tangan. Ya saya karena sudah terbiasa dengan penjenengan nggak mudah menyodorkan tangan, saya sampai menolak. Tapi saya menyesal. Ini kehilangan yang luar biasa. Tapi saya langsung saya ralat, langsung saya sodorkan tangan saya. Ya meskipun setelah itu saya langsung cepat-cepat ke kamar mandi, cuci tangan. Tapi semoga dia tidak merasa. Saya betul-betul menyesal. Ini kehilangan kita yang luar biasa. Gitu? Iya. Tapi mari kita ganti kehilangan kita ini dengan apa? Prestasi. Ya. Bahwa sholat taraweh semakin hari menuju ke hari 30 semakin berkemunduran ya, jangan berkemajuan. Berkemunduran saja softnya ya. Itu monggo. Siapa tahu, tapi jangan. Siapa tahu begitu kita seperti itu khusyuk. Tapi ya piye?
Ya wis sadya iming-iming wancen Gusti Allah ya sering iming-imingi ya. Kalau anut Gusti Allah, anut Kanjeng Nabi mawon. Ya siapa tahu dengan begitu kita meramaikan masjid betul dan tetap dengan protokol yang ada. Satu Syawal tiba-tiba pengumuman pemerintah besok dibuka semua kan alhamdulillah gitu kan. Iya. Ya wes tetap apa jenis silaturahim open house tapi ya mohon maaf tidak ada hidangan yang nggak disiapkan gitu aja. Ngirit nah ya. Yang penting kan silaturahimnya. Tapi kalau di rumah saya insya Allah kopi pasti ada kan. Senajan ora ana apa-apa wis kopi ngono ae, kopi teh gitu aja lah. Kalau itu pasti ada alhamdulillah gitu kan. Ya monggo ya softnya berkemunduran saja. Bon wangsul mriki malih. Min alamati iqamatil haqqi laka fis syai'i iqamatuhu iyyaka fihi ma'a husulin nataij. Ini keterkaitannya dengan sebelumnya apa ya? Jadi sekali lagi yang sebelumnya itu belum tentu orang yang memiliki keramat itulah orang yang istiqomah. Istiqomah yang terbaik adalah mengganti etika yang buruk diganti dengan etika yang baik. Amal-amal yang buruk kita ganti dengan amal-amal yang baik. Maka inilah akbarul karomah, keramat yang terbesar. Min alamati iqamatil haqqi, iku setengah saking piro-piro tondone oleh jumenengakene Allah. Laka maring sira fisaiin dalam suwiji-wiji iqamatuhu. Utawi oleh jumenengakene Allah iyaka ing sira fihi ing dalam syai' ma'a husulin nataiji ing dalam hasile piro-piro natijah utawa hasil. Berhasilnya piro-piro hasil. Bon, langsung saja kita baca sarahnya. La tibaro ora ono anggepan iku maujud bima kelawan perkara yakumu kang jumenengi fihi ing dalem sapa al abdu kawula binafsi kelawan awak dhewe ne abet min amalin nyatane ngamal au halin utawa tingkah wa innamal ibratu lan angin pestine utawi kang den anggep iku bima kelawan perkara yukimu kang jumenengake hu ing ma fihi ing dalem abet rabbu sapa pengirane abet wa alamatu iqamatillahi utawi tondone oleh jumenengakene Allah abdahu ing kaulane Allah fi syai'i ing dalem suwiji-wiji an yudimahu iku yen to nglanggengake sinten Allahu ing abet alaihi ing atase syai' wa yahsululan hasil lahu kedue abet samratuhu apa wah-wahane syai' wa natijatuhu lan hasile syai' wa yambani lan sayukjo yang lan kabangun ala hadza ing atase iki apa adabun wa pira-pira tata krama wa muamalatun lan pira-pira muamalah marang Allah. Wah niki napa kok lali kula hubungane niki napa nggih? Yang jelas begini nggih. Orang yang sedang menekuni sesuatu itu tidak perlu dilihat, yang perlu dilihat adalah hasilnya. Nggih. Lah padahal kita itu hasil kita itu kita tidak akan tahu di dunia. Bon, tapi ada tanda-tandanya, yaitu apa? Allah berkenan melanggengkan kita terhadap hal tersebut. Dengan pertolongan Allah kita bisa langgeng, kita bisa lestari, kita bisa continue terhadap segala hal, maka insya Allah segala hal itu akan berhasil. Ngaten lagi? Bahwa kita bisa konsekuen, kita bisa continue, kita bisa rutin melakukan sesuatu, itu salah satu tanda Allah akan memberikan kita keberhasilan dari sesuatu tersebut. Dan nah kalau mungkin ada kaitannya dengan yang sebelumnya, dan keramat itu bukan sesuatu yang langgeng, tadi kan sudah dikatakan. Jadi ya, keramat bukan sesuatu yang langgeng. Yang bisa langgeng itu ya istiqomah kita, itu yang bisa langgeng. Nah, itu kaitannya seperti itu, okay? Jadi sekali lagi, bukan kok ketika kita melakukan sesuatu meskipun itu wah. Nah, saat ini nyuwun sewu, ada kelompok majelis taklim. Pembukaannya Masya Allah, ngerawoke Habib Lutfi, ngerawoke Habib ini, Habib itu, wah Masya Allah, besar pengajiannya. Tapi rutinannya makpes wong 5 tok. Nggih, lha kan kathah ngoten niku. Saya juga kepingin. Ini ada yang lapor.
Mboten wonten meteor iki teng Jakarta. Oh ya, alhamdulillah. Enggak jadi ada meteor. Oke, Bun. Jadi sekali lagi bukan kita itu, dan itu banyak. Saya terus terang terkadang itu kalau Syawal itu kepingin membuka pengajian itu dengan ngerawuhke mubalek kiai-kiai yang besar. Tetapi saya khawatir nanti sudah dana banyak. Memang kelihatannya Masya Allah pengajian Masjid Kauman, pembukaan tahun baru, wah. Tapi kesehariannya nek wong limo tok ya la opo. Ya, sesuatu yang wah itu bukan sesuatu yang kita tuju gitu loh, nggih. Keramat itu sesuatu yang wah. Tapi bagaimana dia itu selalu rutin beribadah, itulah yang bagus. Nggih. Betul. Nggih. Bon, wangsul. Waqat asyarna lan teman-teman paring isyarat ingsun ila nahwin maring sepadan min hadza saking iki inda qaulil muallif ing dalem nalikane pengendikane muallif rupane pengendikan iradatu kat tajrid ma'a qiyam ma'a iqamatillahi iyyaka fil asbab ila akhirih. Kita ingin, nah kalau dulu kan ketika hikmah kedua kalau nggak salah ya, atau hikmah ketiga, pokoknya hikmah awal-awal itu kan kita ingin menjadi orang yang spesial, yang bisa punya keanehan, padahal kita ini adalah orang yang mestinya oleh Allah ditempatkan kepada tempat yang biasa. Tempat biasa itu maksudnya apa? Berproseslah dalam kehidupan dengan proses yang sewajarnya. Nggih. Berproseslah di kehidupan dengan proses sewajarnya. Lah kalau makom kita itu seperti itu, ya jangan kemudian aku kepingin tiba-tiba jadi jadzab. Jadzab itu gila kepada Allah. Ya iya, tapi kan itu hak prerogatif Allah, hak istimewa Allah, tidak bisa dicari. Yang bisa kita lakukan adalah beribadah, titik. Tidak perlu mencari-cari keistimewaan. Makanya dalam bahasa yang lain, tetapi jangan sampai salah paham, jangan berusaha jadi orang baik, tapi berbuatlah kebaikan, titik. Berbuatlah kebaikan, titik. Berusaha jadi orang baik, enggak perlu kamu katakan itu apa. Pokoknya saya hari ini bismillah, saya ingin melakukan kebaikan. Besok bismillah, saya ingin melakukan kebaikan. Bahwa jadi orang baik atau tidak, jadi istimewa atau tidak, itu tidak jadi soal. Nah, begitu. Bukan jadi sesuatu yang menjadi tuntutan. Tuntutan kita hanya berusaha untuk berbuat kebaikan, titik. Enggak perlu ditambahi. Bon. Manutai sapane wong abaro iku nembungake sapa man min bisati ihsani saking pagelaran kebagusane man asmatathu bacanya gimana ya? Itu memnya satu nggih. Memnya setunggal ya, mime. Somma mestinya asommamat ya. Kok asommatat ya? Asommat. Oh nggih. Asmatat ngoten lho nggih. Nggih. Kan somata ya. Aslinya somata bukan somma ya. Somata berarti asmatathu nggih. Asmatathu mongko mbisuake. Ngenengake, ndadekake meneng ing wong al isaatu apa gawe Allah. Wa manutai sapane wong abara iku nembungake sapa man min bisati ihsanillah. Saking pagelaran oleh paring kebagusane Allah ilahi maring man lam yasmut mongko ora meneng sapa man ida asain dalam nalikane nggawe Allah sapa man. Ini sekali lagi ini agak berbahaya kalau tidak kita kasih batas-batas. Begini. Kita ini terkadang berbuat baik, kita ini terkadang berbuat buruk. Ketika kita berbuat baik, alhamdulillah. Bagaimanapun ada perasaan gembira ya. Kalau kita berbuat buruk, kalau pas sadar kita kecewa, nggih. Nah,
Ya alhamdulillah japek niku. Masih baik itu, masih baik. Tapi ada juga orang yang mau berbuat baik ya nggak mempedulikan, mau berbuat jelek juga nggak mempedulikan. Loh kalau begitu saya nanya saja sebentar. Orang seperti ini sudah bersama Allah. Bersama Allah itu sudah tidak ada ukuran baik atau buruk menurut manusia. Oh niki maksudnya ngoten. Nggih. Jadi makanya ini khusus ini sudah bersama Allah. Apakah dia di mata kita, di mata orang lain berbuat baik atau berbuat jelek itu nggak ada bedanya, karena dia sudah bersama Allah. Nah itu. Nah kalau orang masih seperti saya, berbuat baik, wah kita berbuat buruk, misalnya saya salah, maka kemudian untuk sementara saya undur diri. Lihat itu pembicara-pembicara sekarang, begitu ketahuan kesalahannya kan mundur dia. Karena dia masih memperhitungkan benar salah. Nah, itu masih orang-orang biasa itu. Tapi kalau orang sudah tinggi sekali, ya sudah tidak ada lagi perhitungan baik dan buruk, karena dia sudah bersama Allah. Sudah tidak ada hitungan baik buruk di dunia. Nah niku ngoten nggih, mbon. Min man utai sapane wong. Lah kenapa orang yang seperti itu tadi, yang seperti itu loh masih kalau berbuat baik dia suka, kalau berbuat buruk dia kemudian sampai diam begitu saja, mundur dari peredaran, ya karena dia masih melihat dirinya. Lah kalau orang yang ini tadi kan sudah melihat Allah. Lah kalau melihat Allah itu pasti sebetulnya berbuat baik terus gitu loh maksudnya. Enggak. Tapi dalam hitungan manusia sudah tidak bisa lagi. Hitungan manusia udah nggak cukup itu untuk menghitung apa yang dia perbuat ketika dia sudah bersama Allah. Sudah nggak cukup lagi hitungannya. Maka ya tidak baik, tidak buruk. Ya tidak bisa dianggap apa-apa. Karena sekali lagi hitungannya sudah lain. Manute sapane wong sahate iku nyekseni sapa man ihsana nafsi. Nah, apalagi orang bisa mengatakan saya baik, saya buruk kan berarti kembalinya ke saya. Itu jangan lupa, ini masih buruk ini. Alhamdulillah saya hari ini berbuat kebaikan. Tapi kemarin aku berbuat buruk. Aku kan masih aku, ada akunya di situ. Belum ada Allahnya di situ. Masih mengatakan bahwa saya berhasil beribadah itu karena saya berhasil menekan hawa nafsu saya. Kelihatannya benar nggih? Kelihatannya benar nggih? Kenapa Anda bisa beribadah? Ya karena saya berusaha menekan hawa nafsu saya dan saya bertekad untuk mencari ridho Allah. Saya mawon. Masih saya saja keakuannya ini loh. Dan di antara tanda orang sombong menurut Bidayatul Hidayah, man yakulu ana. Nah, itu ya. Itu sombong, orang bilang man yakulu ana itu sombong. Saya bisa berhasil sholat, saya bisa berhasil puasa. Harus selalu diingat wa ma ramaita idz ramaita walakinnallaha rama. Jadi man utai sapane usahate iku nyekseni sapa man ihsana nafsihi, ya kan? Ing kebagusane awak dhewe ne wong, wa amilalan ngamal sapa wong bi taati rabbih kelawan taat pangerane wong imbasato mongko dadi kabeber lisanuhu apa lisane man bin nasihati kelawan nasihat wal mauidhati lan mauidhah mituturi li ibadillah maring pira-pira kaulane Allah fa in waqa'at mongko lamun tumiba minhu saking wong isaatun apa gawe Allah wa mukhalafatun lan gawe pelanggaran ingqobado mongko mengkeret sapa man andalika saking mengono nasihat wasamatalan meneng sapa man lima krana perkara yak tari kang anyar teka hi ing wong kang anyar teka apa mahi ing wong minal khajalis nyatane isin wal haya ilan wirang wa hadhihi utawi iki iku tariqatu ahli taklifi iku dalane ahli ya mukallaf fit dini ing dalam agama ahli taklif fit din mestine nggih ada ala asah fit din nggih fit din yang duruna kang padha ningali sapa wong akeh ilama maring perkara minhum kang saking wong akeh ilallahi maring Allah taala min amalin nyatane ngamal solihin kang bagus au tolihin utawa kang ora bagus
Wa man utai sapane wong kula waos rumiyin nggih syahada kang nyekseni sapa man ihsanallahi ing gawe baguse Allah ilaihi maring man wa ghabalan ilang an sapa man an ru'yati ihsanihi saking ngaweruhi kebagusane man huwa hiya man imbasato iku kabeber lisanuhu apa lisane man fil halaini ing dalem rong tingkah min ghairi farkin saking tanpa bedaake li anna musyahadatahu krana sak temene nyekseni man iku liwahdaniyati rabbi iku maring keesaane pangerane man wa qayyumiyati lan jumenenganine Allah jumenengane Allah utawa rabbi fil halaini ing dalem tingkah loro au jabat kang netepake apa ru'yah jur'atahu ing wanine man ala zalika ing atase mengkono kanthi nutur wa qad qila lan teman-teman den dawuhake apa dawuh jaraatul jinan utawi kendele ati tuntiku iku bisa ngucapake apa jaraah al lisana ing lisan wa tutlikulan ngeculake apa jaraah al inana ing kendali wa hadhihi utawi iki iku tariqatu ahli ta'rif iku dalane ahli tak makrifat alladzina rupane wake yang duruna kang padha ningali sapa ngake ilama maring perkara minallahi kang saking Allah ilaihi maring ahli ta'rif. Sekali lagi ada dua kelompok besar, nanti ada kelompok yang ketiga malah. Selama saya masih menilai saya hari ini bisa berbuat baik, besok berbuat jelek atau sebaliknya, itu semuanya karena saya melihat apa yang saya kerjakan untuk Allah. Lah ini kan masih rendahan. Kalau yang tinggi kan enggak. Segala yang bisa saya perbuat itu dari Allah, bukan dari saya. Ngoten niku nggih, niku bedane seperti itu. Ya karena Allah menguji saya. Bisa jadi begitu. Kalau berbuat kejelekan Allah ini menguji saya. Saya saja yang enggak kuat ujian Allah sehingga saya berbuat jelek. Tapi semuanya ini dari Allah. Nah begitu. Bukan semuanya dari saya. Nah itu untuk sementara itu dulu nggih. Semakal besok insya Allah itu masih panjang uraiannya. Yang penting sekali lagi beda antara orang yang beribadah itu melihat kepada Allah langsung, bahwa kesempatan ibadah yang bisa dia lakukan semuanya dari Allah, nggih, dibanding dengan orang yang beribadah tapi masih melihat dirinya sendiri, segala hal dianggap sebagai kemampuannya sendiri. Ini yang masih rendah. Semakal wallahu a'lam bishawab ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thumma ila hadrati ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wa sultan nabiyuna Yunus alaihi salam thumma ila hadrati jamil auliya sahabah wal mursalin min masyarikil ardi ila gharibiya khususan Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jani, Syekh Muhammad Bahadin Mas'ud Ali, Syekh Muhammad Jami' Ahli Tariqah As-Sufiyah Aulia Tis'ah Fijah, Mbah Mutamakin, Mbah Ronggo Kusuma, Mbah Abdullah Zain Salam, Mbah Muhammad Ahmad Salul, Mbah Ahmad Nafi Abdillah, Mbah Duni, Mbah Soleh, sedanten guru-guru kita, masyayikh kita, sesepuh-sepuh kita, para habaib, para wali, para kiai, datang khususipun Tayuetan dan sekitarnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha
ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد.